Salve, berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini, tanggal 11 Februari 2026. Sudahkah di pagi yang cerah ini saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara-saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hal kenajisan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kemarin saudara, Yesus dikritik karena makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ini dinilai oleh orang-orang Farisi merupakan suatu kenajisan. Apa itu kenajisan? Yaitu keadaan tidak suci, kotor, atau tercemar yang menghalangi seseorang untuk beribadah atau mendekati Tuhan. Injil hari ini, Yesus menerangkan kepada orang banyak arti dari najis. Dikatakan Yesus, saudara, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 14 sampai dengan 15. Dan diingatkan olehnya, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 16. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Yesus tegaskan di sini bahwa yang dapat menajiskan seseorang adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati, yaitu pikiran jahat, percabulan, keserakaan, dan kejahatan. Menjaga hati adalah perintah Alkitabiah yang krusial karena hati adalah pusat kehidupan, emosi, dan pikiran yang menentukan tindakan. Ditulis dalam Alkitab tentang menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 24. Menjaga hati melalui perkataan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Masih banyak lagi saudara-saudaraku ayat yang menuliskan tentang menjaga hati. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga hati supaya selalu mengeluarkan yang baik, tidak najis? Yaitu saudara dengan yang pertama mengisi hati dengan firman. Menyimpan firman Tuhan agar tidak berdosa. Mazmur 119 ayat 11. Yang kedua saudara dengan cara meminta pertolongan Roh Kudus. Menyerahkan hati untuk diselidiki dan dibersihkan dari kepahitan. Mazmur 139 ayat 23. Yang ketiga, waspada terhadap pikiran. Fokus pada hal-hal yang benar, murni, dan mulia. Filipi 4 ayat ke-8. Dan yang keempat, menjaga perkataan. Menghindari perkataan sia-sia atau jahat yang bersumber dari hati yang tidak dijaga. Amsal 4 ayat 24. Dan yang terakhir, bersukacita dalam Tuhan. Hati yang gembira berdampak positif pada kesehatan tubuh. Amsal 17 ayat 22.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa kenajisan bukan berasal dari hal luar, yaitu makanan yang masuk, melainkan dari dalam hati. Pikiran jahat, hawa nafsu, keserakahan, kesombongan. Fokusnya adalah kemurnian hati, bukan sekedar aturan lahiria. Dosa timbul dari hati manusia yang rusak, sehingga diperlukan pembaharuan batin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian, saya dan saudara, bahwa segala sesuatu yang masuk melalui mulut tidaklah najis. Dari dalam hatilah yang dapat menajiskan. Karena dari dalam hati keluarlah pikiran jahat, hawa nafsu, keserakahan, kesombongan. Maka saudara-saudara, perlu kita menjaga hati kita agar selalu bersih, suci, dan kudus. Yesus mengingatkan akan dua hal mengenai hati, yaitu yang pertama, hati sebagai pusat kehidupan, di mana ditegaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan karena hanya masuk ke dalam perut lalu dibuang. Yang benar-benar najis adalah apa yang keluar dari hati manusia. Hal yang kedua adalah sumber dosa. Ingat, perbuatan jahat seperti percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, dan kesombongan bukanlah sekedar kebetulan saudara, melainkan hasil dari hati yang tidak dijaga. Hati adalah pabrik dari pikiran dan tindakan kita. Ingat, janganlah lebih dari sekedar agama formal. Di sini Yesus mengkritik mereka yang sibuk dengan aturan lahiria, misal cuci tangan ritual, tetapi mengabaikan kerusakan batin. Agama sejati berurusan dengan hati, bukan hanya formalitas. Sudahkah kita lebih berfokus pada penampilan luar atau pada kemurnian hati kita? Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau memohon hati yang baru setiap hari, agar pikiran dan tindakan kita mencerminkan kasih, bukan kenajisan batin. Kita semua dipanggil untuk menyucikan hati. Maka marilah kita mau untuk rutin memeriksa hati. Kita tidak bisa menyucikan hati sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk mentransplantasi hati yang lama menjadi baru. Tuhan Yesus, murnikanlah hatiku agar mampu memandang kebesaran anugerah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.